Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sambungan kajian kita Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat ke-14, halaman 517. Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-14, halaman 517. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sampai di situ. Qalatil a'rab, berkatalah orang-orang Arab. Arab ko orang-orang Arab pelosok, orang-orang Arab pedalaman, populer disebut dengan Badui. Orang-orang tinggal di gurun-gurun, di daerah-daerah pedalaman, yang mereka tu kehidupan mereka beternak, mengembala, hidup berkelompok-kelompok. Itu namanya Arab. Watak mereka biasanya agak keras, bicaranya agak sedikit kasar, karena ditempa oleh alam di mana mereka berada. Dan kehidupan mereka sangat sederhana. Kadang spesial, kadang hanya sekadar penutup badan. Itulah orang Arab. Ini datanglah serombongan orang-orang Arab pedalaman atau orang Arab pedusunan itu menemui Nabi. Lalu mereka mengaku beriman. Itu amanah, kami telah beriman sebagaimana iman para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang telah hijrah, sahabat-sahabat dari golongan Ansar, yang mana keimanan mereka telah teruji, betul-betul nampak dalam tindakan mereka, perbuatan mereka, amal mereka, bukan hanya sekedar mengaku. Maka mereka diajari oleh Nabi agar jangan cepat-cepat mengaku iman, supaya mereka beradab dan jangan mempermudah-mudah kalimat iman. Itu kata Nabi, kul, katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, lam tu'minu, lam, belum lagi kamu beriman sebagaimana iman yang dikehendaki. Karena iman itu bukan pengakuan mencuang. Iman itulah kepercayaan hati yang mendalam, keyakinan, bukan hanya disebut-sebut dalam bentuk ucapan.
Maka katakanlah ya Muhammad begitu kepada orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, akan dikecekkan kamu itu belum beriman. Belum beriman sebagaimana iman yang dikehendaki. Dan lalu sampai kamu ke derajat itu. Lebih-lebih seperti imannya para sahabat, baik muhajirin ataupun ansar. Kalian baru masuk dulu mengaku langsung beriman. Walakin, tetapi kulu, katakanlah, ucapkanlah oleh kalian, aslamna, kami telah tunduk, patuh, berserah diri. Islam namanya. Pengakuan dimuncuang, kamilah taat, kamilah patuh, kamilah tunduk, kamilah mengikut, namanya sudah sedar diri, Islam. Karena Islam itu bisa ngaku di mulut, takut diperangi, takut membayar upeti, dan segala macam, sehingga orang mengaku Islam. Hampir sama dengan keadaan orang munafik yang mengaku beriman. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau ada orang mengaku beriman, apakah langsung dikatakannya beriman? Tidak. Kau yang dibantah. Bahkan orang yang beriman sekalipun masih diuji sampai dima kekuatan imannya, keteguhan imannya. Dan tidak satu pun orang yang mengaku beriman melainkan pasti akan diuji apakah memang betul pengakuan apa tidak. Hasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu biarkan mereka mengatakan kami beriman tapi belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Orang-orang siswa dulu kala sebelum mereka juga mengaku beriman kami uji. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Melalui ujian itu Allah tahu. Allah memberitahu sianan benar pengakuannya dan sianan bohong pengakuannya, harus diuji. Dengan catatan bukannya Allah tidak tahu, Allah maha tahu lah, sangat tahu. Itu yang dibilang, mengaku kami telah Islam, itu namanya awal. Kan awal tuh. Ada 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Lalu ada orang jolong masuk Islam, namanya Allah. Apakah sama derajat keimanan mereka dengan orang Islam? Tidak. Apalagi disamakan status, tidak sama. Katakan sajalah, kami telah Islam, kami telah tunduk, kami telah patuh. Sehingga lahirlah pengakuan mereka bahwa mereka telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Itu namanya pengakuan. Mengaku, tanda tunduk, tanda patuh, tanda menerima Islam. Tapi belum bisa dikatakan mereka beriman sebagaimana imannya yang dikehendaki. Belum sempurna iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lama dan belum. Belum yadkhul, belum masuk. Belum masuk meresap iman itu ke dalam hatimu. Alun sampai le iman tu, imanmu kepada hatimu, kepada hakikat iman yang sebenarnya.
Itu baru pengakuan lisan. Pengakuan lidahnya baru Islam, baru mengaku syahadat, atau bahasa orangnya mu'allaf, lalu langsungnya mengaku beriman. Percaya? Tidak serampang itu. Tidak semudah itu loh. Tentu kok ada mana beriman, iman itu tidak setiguh orang dalam beriman. Ini masih dalam keadaan mula, pertama, baru. Kira-kira begitu. Apalagi merasukkan kemanisan iman. Halawah iman. Jadi kalau mengaku Islam diterima, kami lah masuk Islam, kami lah bersyahadat, kami menyerah, kami tunduk, kami patuh. Namanya Islam. Karena inti Islam itu kan ketundukan, kepatuhan. Tapi jangan mudah-mudah saya mengaku berimannya beda tuh. Islam, iman, ihsan berbeda. Kalau kamu mengaku Islam, tidak masalah tuh. Karena memang kamu baru ngaku bertunduk betul. Alasannya walamma yadkhul, belum masuk iman itu meresap ke hatimu, apalagi terhunjam teguh, terpanjang kokoh. Amuah mengasi. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kalian atau kamu mentaati Allah dan Rasul, ti'ullah wa rasulahu, bahwa maksud mentaati Allah dan Rasul itu kamu mentaati Allah dan Rasul, ikhlas kamu. Apa yang diperintah, apa yang disuruh, aturan-aturannya, taatilah itu dulu. Jalankanlah itu sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, la yalidkum min a'malikum syai'a. Ya la yalid, tidak akan yalid, tidak akan mengurangi, tidak akan mengurangi kepada kamu min a'malikum syai'a, daripada amalanmu sedikit pun jua. Karena Allah tidak akan zalim. Allah tidak akan menzalimi, artinya Allah tidak akan mencurangi, tidak akan menipu, tidak akan mengicu, mengkhianati. Bahwa jika seorang hambanya melakukan amal saleh, walaupun sebesar zarah, itu dilakukannya dengan ikhlas. Ikhlas melaksanakan perintah, patuh melaksanakan yang disuruh, mengharapkan balasan dan ridha Allah. Kerjakanlah itu. Amalan-amalanmu pasti tercatat dan dicatat. Dan itu amal saleh. La yalidkum min a'malikum syai'a, tidak akan berkurang, dan Allah tidak akan mengurangi. Amalan-amalan kamu itu sedikit pun juga balasannya, pahalanya, ganjarannya. Tidak dulu paralunya digunungnya di Allah kurangi dulu. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita secuil atau walaupun sedikit kok bara-bara, asalkan itu amal saleh, kamu laksanakan lantaran ketaatan, lantaran kepatuhan kepada Allah dan Rasul, kamu laksanakan yang ikhlas. La yalid, yalid berkurang,
tidak akan mengurangi Allah akanmu daripada amalan-amalan kamu, walaupun sedikit, kecuali kamu berbuat itu tidak ikhlas. Ada kepentingan lain di balik amalan-amalan kamu, ketaatan-ketaatan kamu itu. Sebab apapun amalan, apapun ibadah, apapun ketaatan, kalau ada di balik itu yang diharapkan, ingin pujian, ingin sanjungan, ingin disebut, ingin dipamer-pamerkan, atau ingin viral, atau ingin supaya dipilih, ditusuk, diangkat, populer. Kalau itu keinginan kamu dalam beramal, ya ada. Tapi kalau murni kamu itu melakukan suatu amalan lantaran ketaatan, kepatuhan, ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, ikut aturannya, kesyariannya disampaikan Rasul, lakukanlah. Hendak kekurangan palu. Yang jameh. Ya ragu. Karena Allah Maha benar dengan apa yang dijanjikannya. Kalau beramal baik, ikhlas, jangan takwi. Walaupun sakit, secuil, Allah pasti akan sediakan balasannya. Itu jangan baretong mana beramal ya Allah. Jangan kaji-kaji banyak amal. Jangan panggak mana kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan. Lah begini pengorbanan saya untuk agama. Jangan dibaca-baca. Demi perjuangan. Demi ya, baca lah. Semuanya sudah saya lakukan. Nah, tapi apa yang dapat yang begini nak dorang. Itulah habis kan. Ya lakukan salah kebaikan itu. Karena taat, karena patuh. Ya orang taat patuh kan apa yang diperintah dikerjakan, apa yang larang dihentikan. Dah, tidak akan dikurang Allah pahalanya. Kalau ikhlas. Tapi jangan mengaku beriman dulu. Iman kami lah bagana, lah tahan uji, tahan banting, tahan tempa. Tidak terlalu itakiat misalnya. Oh, dah. Karena iman itu perlu pemantapannya, pengokohannya lama sekali. Akan melalui berbagai macam ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam kehidupan. Maka makin sering dicoba, sering diuji, sering orang mengalami berbagai macam musibah, imannya makin kuat. Makin kuat imannya. Makin teguh, makin kokoh, karena inilah mengalami berbagai macam ujian-ujian, kokoh, mantap. Bisanya melalui, bisanya mengatasi, bisanya menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian, mantap, tambah kuat, kan? Kokoh. Tiba di pisaunya makin tajam, tiba di cincin makin berkilat. Mangko ya, kilek kan. Jadi apa bedanya? Mengaku Islam berbeda dengan mengaku beriman. Iman tidak diakui tak itu loh. Iman itu hanya Allah yang tahu. Iman itu keyakinan dalam hati, membenarkan dalam hati. Lalu dinampakkan dalam bentuk amal saleh. Kan barangkali selalu beriman dan beramal saleh. Kini kau siapa saja yang Muslim, asalkan lainnya mengerjakan apa yang diperintah, apa yang disuruh, taat patuhnya lah tercatat. Bukan tercatat amalannya.
tidak akan dikurangi. Selagi ikhlas. Tidak akan dikurangi, la yalidkum. Tapi jangan dulu mengaku-ngaku kami beriman. Bisa tertangkap, Bu? Kira begitu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aduh, Allah mengampunkan, Maha Pengampun, berulang-ulang kali memberi ampunan dan banyak kali mengampuni dosa-dosa. Jika kamu salah, jika kamu berdosa, jika kamu melanggar, jika kamu lalai, cepat-cepatlah tobat. Termasuk mengaku-ngaku beriman itu, cobalah, minta ampunlah pada Allah. Ghafur namanya, Maha Pengampun. Ghafur itu sigatnya mubalaghah, maknanya banyak kali memberikan berbagai macam ampunan. Ghafur berulang-ulang kali, banyak kali, bahkan tiada henti memberikan ampunan-ampunan. Itulah Allah. Talinya ayat datih, apa buang ayat datih? Ayat datih kan jelas itu, mengaku-ngaku menjadi orang beriman. Padahal tidak patut, tidak pantas lah. Tidak berakhlak namanya, tidak beradab mengaku beriman. Itu satu kesalahan, suatu kejahilan, menganggap diri sama dengan sahabat-sahabat lain. Belum, kamu baru. Kesalahan itu karena kamu khilaf keliru. Jika kamu minta ampun kepada Allah, Allah ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Allah Pengampun. Ghafurun Rahimun, Maha Penyayang. Maha Penyayang, sehingga karena Dia Maha Penyayang, tidak dihukum, tidak dihisab, tidak diberi sanksi kalau kamu bersalah, kamu berdosa, malah dibiarkannya untuk mengasih peluang meminta ampun. Gabuang Ghafurur Rahim. Gabuang Ghafurur Rahim. Inti daripada ayat yang sampai balik, pertama, mengaku masuk Islam, mengakulah taat, patuh, tunduk, ko namanya kato dimuncuang. Kato dimuncuang. Apakah itu yang nama beriman? Tak, dan iman ku hati. Iman tu hati, dan percaya hati, dan yakin hati, dan membenarkan hati. Mengaku-ngaku dimuncuang alun tentu sampai masuk meresap ke hati, menekam di hati alun tentu. Itu satu. Yang kedua, intinya, lantaran iman itu belum masuk menyelusup, mendekam kuat kokoh di hati, maka katakan sajalah, kami telah tunduk, kami telah patuh, kami taat. Apapun yang diperintahkan kami usahakan untuk melaksanakan. Apa yang dilarang kami hentikan, kami jauhi. Dengan begitu, amalan-amalan kamu tercatat, tidak akan disia-siakan dan tidak akan dikurangi oleh Allah pahala. Namun syarat untuk diterimanya suatu kebaikan, dia harus orang Muslim, no? Bersyahadatnya. Dulu ada di tanah Arab itu, di masa jahiliyah, namanya Abdullah bin Jud'an. Kaya raya.
dermawan, suka membantu, suka menolong, suka melapangkan, suka meringankan. Ditanyakanlah itu kepada Rasulullah tentang bagaimana Abdullah bin Jun'an. Ini sangat-sangat pemurah, panolong, pemurah, paragia, kayu-rayu lah. Bahasanya orang sosial. Batu Rasulullah sebanyak itu amalannya. Kata beliau menjawab, dia tidak pernah mengucapkan syahadat. Jadi berabana karya manusia hebatnya luar biasa, tapi kalau tidak pernah bersyahadat, tidak, hanya dapat pembalasan di dunia saja. Maka jadilah hasil kebaikan-kebaikan yang kita pakai kini kan banyak pelakunya yang non muslim tuh. Banyaklah. Sesuatu dulu kala memang penemu-penemunya kaum muslimin. Tapi setelah kaum muslimin mengalami kemunduran, maka beralih. Sampai-sampai yang HP yang tercanggih dah keluar gini. Semua itu bila dilakukan baik dan benar, tapi belum tentu lah itu amal saleh yang diterima. Jika yang melakukannya, yang perbuatnya adalah orang yang non muslim. Tapi kalau dia Islam, telah bersyahadat, walaupun iman alun kuat lah, dengan berbuat amal saleh, berbuat kebaikan, dicetat. Sabuk inyo melakukan itu dalam keadaan muslim, kecuali nyoria. Jika kecil kan. Wa in tuti'ullah wa rasulahu, jika kamu mentaati Allah dan Rasul, karena kamu telah mengaku Islam, taati Allah dan Rasul, nanti amalan kamu tidak akan dikurangi, disia-siakan. Mudah-mudahan tertangkap. Makasih. Andaikan muncul pertanyaan, bagaimana tuh? Wah, banyak amalan, pekerjaan, perbuatan, karya-karya orang yang tidak Islam. Jawabannya sama. Pahala tidak ada bagi mereka, ganjaran tidak ada bagi mereka, surga tidak ada bagi mereka, redha Allah tidak ada, karena mereka tidak pernah menyatakan ketundukan, kepatuhannya, pengakuannya dengan baca syahadat. Andaikan Alva Edison, penemu listrik dulu tuh, berimanlah, atau Islam sampai kini bara mengalir curang palo. Di zaman kini tidak ada yang tidak pakai listrik, bahkan tidak pakai listrik mau gilo orang. Orang gilo di HP lah. Nah, padahal listrik kan tidak bisa lancar, itulah gilo hilang akannya. Bagi-bagi saja. Zaman kini zaman listrik. Semuanya digerakkan oleh listrik. Penemunya Thomas Alva Edison ya. Penemunya. Oke, itu nak bertanya ke ajilah Islam nak kalah. Alva Edison. Kajilah Islam. Iya, salah. Thomas Alva Edison, orang Nasrani salah. Kau andaikan bersyahadatnya, mengakui ketundukan, ketaatan, kepatuhannya, dan mengakuinya menerima suatu ikrar tiada yang berhak disembah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, mengaku itulah selamatnya. Tapi belum beriman lain. Masuk ke wilayah Islam lah. Entilah orang non-muslim, siasan dah yang menyatakan kaum muslimin, kalau yang berbuat itu bukan karena mengharapkan ridha dan balasan Allah, ya tidak ada dah. Apalagi disebut-sebut, dikecil-kecilan.
dibaca-bacakan kembali lebih-lebih lah. Ya, kira-kira begitulah. Lalu disusul dengan pernyataan Allah, sianan mukmin sebenarnya tu, pokoknya innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya itu. Pertama, orang yang beriman kepada Allah, beriman, yakin, percaya kepada Allah dengan segala macam sifat-sifatnya. Bukan pernyataan mencuang. Iman adalah hati. Kalau mencuang adalah mengaku. Iya. Tapi asal muasal iman adalah di hati. Asal muasalnya. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman yang benar beriman sesuai dengan apa yang mereka dakwakan, mereka katakan, mereka nyatakan bahwa mereka beriman. Siapa ciri-cirinya? Kona alladzina amanu billahi wa rasuli. Orang itu beriman kepada Allah, bukan taat. Kalau beriman lega. Kalau udah teh intuti Allah wa rasulah. Kalau kini beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lam yartabu, tidak mereka bimbang dan ragu dalam pernyataan keimanannya. Lam yartabu, tidak bimbang, tidak ragu-ragu dalam keimanan mereka, dalam keyakinan mereka, dalam kepercayaan mereka. Kemudian jahadu, mereka berjihad sungguh-sungguh, mengerahkan, mencurahkan, memberikan apa yang mereka berikan untuk agama. Namanya jahadu. Jahadu bersungguh-sungguh berjihad. Jihad itu ada kalanya dengan harta. Kau orang yang punya harta, bi amwalihim, dengan harta mereka. Baik jihad ke medan perang fisabilillah, berperang dengan kaum kafirin, kan jihad namanya. Dan termasuk jihad secara umum. Jihad dengan umum kalau kini banyak jihad membantu gedung-gedung yatim, sekolah-sekolah ngaji yang namin atau masjid-masjid, itu kan namanya berjihad dalam itu harta. Puncak jihad pi perang. Kini kok tidak bisa perang. Kari-kari nanti Palestina tidak boleh ada. Tidak ada izin. Berarti kita suka bantu. Doa sokong dengan dana. Tapi dana ku hati-hati lo, sebab orang kini ko banyak lo mencari kesempatan dalam kesempitan. Di mana orang ada kotak jurnal safe Palestina, selamatkan Palestina. Barangkali terkecoh orang minta dana untuk Palestina, sebenarnya untuk dibawanya pulang. Hati-hati. Wajahdu, mereka berjihad dengan sungguh-sungguh. Namanya jahadu. Berjihad dengan sungguh-sungguh. Baik dalam bentuk perang, yang disebut dengan perang fisabilillah, dengan harta disokong dengan harta, jumbang dengan harta. Utsman dulu terkait Utsman bin Affan, hartanya keluar, Nyoy ikut perang. Utsman pernahnya menghadiahkan 1000 iku unta. Tak 1000 kambing tak? Unta itu ragonya di atas pada kabau.
Kalau zaman dulu unta itu semua atau Pajero lah. Pajero. Sebabnya suatu kendaraan. Bahkan ukuran kekayaan bagi orang Arab sesuk itu unta. Balik-balik bahwa Utsman menyatakan dirinya beriman, diikutinya, ikut berjihad, hartanya yang dirinya. Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Beriman kemudian tidak lam yartabu, tidak merasa ragu. Dan berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka fi sabilillah, jalan Allah. Kita kencang seketik ke Palestina yang bisa alun cair kan media massa gitu saya. Dan media massa itu kan dari orang lain loh, dapat banyak beritanya yang tidak benar. Yang pertama, karena orang Palestina itu orang Islam, itu saudara kita. Orang Muslim tidak akan membiarkan saudaranya. Al-Muslimu akhul Muslim. La yazlimuhu, dia tidak akan menzaliminya. Tidak akan menzalimi saudaranya. Wala yakhzulu, dia tidak akan menelantarkannya tanpa dibantu, tanpa ditolong. Wala yahqiru, dan tidak akan mencaci, menghina, menjelek-jelekan. Itu saudara. Nah, kasus terjadi di Palestina, kita kok sama-sama ilmuwan sebab tidak pernah kesanan lah, belum pernah kesanan. Deknya saudara kita sesama Muslim. Sementara orang mukmin itu bagaikan satu tubuh, saling merasa, bagaikan satu bangunan, saling menguat. Ya, kita tidak bisa apa-apa kecuali doa dan kumpulkan dana. Baik sini tidak bisa, dilarang. Apa izin? Kamu nanti kesinan? Nah, izin. Kok tantuna negari teh? Jadi kalau nak gogel sudah. Izin tidak ada. Yang kedua, kata beliau tertentu, kita tidak boleh pergi perang kalau tidak ada izin pemimpin. Petang mendengar kaji daripada beliau, kalau presiden tidak izin, tidak usah. Itu pemimpin negara, ulil amri waktu. Ini berkerasnya hati kita pergi ke Palestina, dapat pisah kepala negara tidak ada menyuruh, berarti kita tidak wajib. Itu loh gaya pemahaman kelompok atau golongan yang mengaku begini-begini. Sebabnya ulil amrinya harus taat. Apa yang diperintah ulil amri taati. Sesuai kan? Nah, itu Palestina. Kita berdoa, kita bantu dengan yang bisa kita lakukan. Kesini tidak bisa gini. Ini cuman ya hati-hati lah. Nyumbang hati-hati. Kau Ibu Nelly yang duduk sekolah dulu, itu salah sumbang. Tidak salah sumbiang, salah sumbang. Diberi orang siko. Dapat nomor WA. Nah, saya ini, tolong bantu saya. Saya ustaz ini, saya ini. Bantu pesantren. Kira-kira kalau mau bang senang buat senang. Dikirim beliau 1 juta. 1 juta banyak petih. Adalah kawan-kawan dia lah petihnya. Rupanya itu. Jadi itu kalau ada orang minta sumbangan lewat WA, lewat HP, kok bara benar lah banyak piti wak, nantilah dulu. Sebab nak jalih. Orang di zaman kini ku mencari piti santi yang lihai.
salihai-lihai. Ada nan terang-terangan lihainya, ada nan sembunyi-sembunyi lihainya. Ada dengan alat kekuatan kekuasaan, ada lo dengan senjata macam-macam cara. Sagalu ini. Entah zaman nak ini tak tahu. Zaman basi bagak sen. Basi bagak, basi santiang, basi kubai, basi men sarah gini. Itu Allah tu, ya Allah. Ini Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah bukan mengaku beriman kah? Orang yang beriman kepada Allah sebenar-benar iman. Orang yang beriman kepada Allah itu mereka adalah orang-orang yang ayat itu. Mereka berjihad tidak ragu dan berjihad fisabilillah. Harta dan di fisabilillah. Ijtihad itu pembuktian iman. Berinfak pembuktian iman, pembuktian iman. Ulaika humul shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar. Benar apa? Sebenar-benar pengakuan imannya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah betul-betul orang beriman. Pengakuan mereka beriman tu ia benar mengaku beriman, mereka nampakkan bukti keimanan mereka. Bahan mereka nampakkan, pergi mereka berjihad, dikaluannya haratonya. Dikorbankannya dirinya. Itu bukti itu. Nyumbang, itu bukti beriman. Atau diri, wakatu, pikiran, tenaga, itu bukti iman. Tidak teori itu. Teori sembuh namanya teori. Dalam bahasa sehari-hari sebanyak tadi. Yo kasatu yo yo kabangun yo. Ikut tiba bangun. Ndak le. Itu ndak bukti. Kalau yo satu. Bawa no sabi. Pakaian seperti caluang. Pakaian baju berdua. Kalau keteroyong pi pakai berencak ndak yo. Ada bukti. Jadi inama kata-kata inama hanya saja sesungguhnya. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun juga, adalah mereka yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan itulah orang yang shadiqun. Benar pengakuan mereka, jujur pengakuan mereka, bukan hanya di lisan saja. Itu beda. Itu beda. Beda, tidak sama Islam dengan iman. Iman langkah awal namanya. Dasar namanya. Naik katanya lebih khusus lagi iman. Lebih khusus lagi ihsan. Kan itu nih tanya Jibril kepada Nabi Muhammad. Ketika Jibril berkunjung bertemu jo Nabi Muhammad. Sedang beliau duduk datang orang berpakaian putih kan begitu kan? Bertanya, ada yang tanya nanti gua cukup Islam dulu, iman kemudian ihsan. Cerita. Islam langkah awal. Langkah awal Islam tu syahadat dulu. Syahadat dulu. Setelah syahadat jalankan rukun Islam yang lain dulu. Rukun Islam yang lain. Salat, puasa, zakat, haji. Kemudian iman, rukun iman 6. Yakini yang 6 itu. Yakini, percaya, jangan ragu. Puncaknya iman kepada Allah. Puncak iman kepada Allah. Dan sampai ke bawah, rukun iman 6. Itu beda. Yang kedua, mengaku-ngaku beriman, padahal iman tu alun tahu leh, dan iman tu alun berkesan leh, alun tumbuh di hati leh, tidak boleh. Bersalah, tobat, minta ampun.
Kenapa? Menggampangkan iman, memudah-mudahkan iman. Seakan-akan iman itu mengaku saya beriman. Tibalah, capailah minta ampun kepada Allah. Yang ketiga pelajarannya, sekecil apapun amalan kita dalam Islam ko, selaginya muslim, dan amal baik itu dipabuiknya memang semata-mata ingin mentaati Allah dan Rasul. Nah, pahalanya tidak akan dikurangi. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah tidak akan mengurangi, tidak akan menzalimi. Surah An-Nisa. Kalau mau mencari surah An-Nisa apa? An-Nisa surat keempat. An-Nisa surat keempat bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat ke-40. Ayat 40 An-Nisa halaman 85. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar zarrah. Maksud tidak akan menzalimi, tidak akan mengurangi. Jika dia perbuatan baik, tidak akan dikurangi nilainya, bahkan dilipat gandakan, tidak akan dicurangi. Karena Allah itu bukan KPU. KPU itu apa tuh? KPU itu kelompok penghitung uang. Bukan KPU pemilu umum, tidak ada. Orang penghitung uang kok nak curang kan? Tidak. Allah tidak zalim, tidak ada untuk. Ada Allah. Sebesar zarah, jika kamu buat baik, akan diberi ganjaran. Wa in taku hasanah, dan jika adalah yang sebesar zarah itu satu kebaikan, yudha'if, dia akan lipat ganda malah. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan dia akan berikan langsung daripada sisinya pahala ganjaran yang sangat besar jika kebaikan. Tapi jika keburukan, Allah juga tidak akan zalim, tidak akan menambah lebih dari kejahatannya, tidak akan melebihi balasan daripada kejahatannya. Itu keadilan. Nah, berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan tidak keadilan, kebaikan rahmat, dilipat gandakan. Jadi kalau kamu benar-benar melakukan kebaikan lantaran ketaatan kepatuhan kamu kepada Allah dan Rasul, Allah tidak akan menyia-nyiakan dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun. Nah, itu yang ketiga juga kan. La yalidkum min amalikum syai'a. Kau dalilnya. Tidak rugi, tidak akan menyesal orang yang berbuat baik karena Allah. Karena ada tersimpan, tercetak rapi, bahkan dilipat gandakan. Kalau kita buat baik untuk manusia, karena manusia kecewa. Bang kecewa, ya coba lebih baik untuk manusia. Cobalah tolongnya, mudahkannya, lapangkannya, ringankannya, bantunya. Itulah itu jawabannya. Kadang-kadang awak nak sapunya. Nak sapu awak lah. Kadang-kadang juga balik awak kan. Itulah ruginya kita baik-baik tu karena manusia. Baik-baiklah karena Allah lagi orang. Bantu orang, tolong orang, lapangkan, mudahkan orang, ringankan orang, cari jalan keluar untuk orang. Tapi karena Allah, Allah balas. Tapi kalau karena orang, itu orang, nama seorang, awak orang lah. Ya orang ko ya samalah dengan pituan awak. Kalau ndak ada manihnya ditabu lah. Sampah dibuang orang. Angke kunyit-kunyit yang lah habis.
Tu namanya supaya buah. Kalau ndak beruang wak leh. Lah binatang saya wak tinggal orang. Orang senyum-senyum manis-manis elok kau. Kan dia wak tiga sini. Nang pertama wak berkuasa. Nang kedua wak bagak, nang ketiga kita beruang. Baik beruang es ataupun beruang kutub. Itu saja. Tapi kalau orang kau beriman, orang tu baik kawak dia aku saudaranya. Itu bedanya, awak saudaranya. Awak sama-sama Islam, sama-sama Muslim, sama beriman. Mereka berbuat karena Allah. Tapi kalau dua itu, senyumnya ada maunya, angguk-angguknya ada maunya, menyeh-menyehnya ada maunya. Itulah. Lah nak buka soak lah, ipijak nak, carilah. Sebentar lagi pijak-pijak orang. Kok siang pijak orang kan? Habis pijak orang. Kalau bagak wak, ya semasuk bagak, ndak bagak oleh. Tiba di angkatan ndak do koleh, ndak do bintang dah habis. Kalau orang leh. Kalau lah pensiun wak ni dah bapak orang wak dah. Pensiun dah bapak orang wak dah. Wak nunjuk-nunjuk orang yo kan dia masih menjadi kepala, jadi kasih kabak. Ndak leh. Habis. Iya ya Bu ya. Ya Bu kan. Nang ketiga kalau kita pitih ndak nak jadi berkuasa pitih wak kuasa wak. Nang paling berkuasa aku orang pitih. Anu ndak cekit tu nang paling berkuasa orang pitih. Anu tentu orang berkuasa oleh orang yang punya orang yang berkuasa ikut orang yang paling ditakui orang ndak orang pitih. Tikun. Elok orang kuat. Nah, itu penjelasan yang keempat nak, kelima. Ini catat dan mencatat boleh sampai kelima dah. Nak ulang nak ada ulangan. Yang kelima, bahwa yang namanya beriman sabana-bana beriman pada Allah dan kepada Rasul, orang yang tidak ada sedikit pun keraguan dalam imannya itu. Buliknya tidak basandiang. Luruhnya tidak berkelok. Datanya tidak berlonggong, gelombang. Licinnya indak bacata. Kalau kau licin, anak bacata kau cepuak bacata. Licinnya indak bacata, indak cepuak. Sampai itu di Minang tu. Buliknya indak bersendiang. Lurusnya indak berkelok. Datanya indak berlonggong. Licinnya indak bacata. Di Minang kan Solampek. Solampek. Ini yang beriman tu. Beriman kepada Allah Rasul indak. Ndak do lam yartabu. Ndak ragu, ndak bimbang. Dibuktikannya dengan jihad, dengan harta dan itulah orang-orang yang ulai kaumus sadikun. Mereka lah orang-orang yang betul-betul benar dalam pengakuan iman mereka. Selesai kaji Pak. Jadi Bu silakan. Jangan keluar dulu. Nazilah. Lain Bu. Nabi dulu kunut. Ketika sahabat-sahabat penghafal Quran dibunuh. 70. Nabi kirim untuk berdakwah. Dakwah kiranya mereka khianat. Lalu dibunuhnya sahabat Nabi sangat sedih sampai Nabi berkunut sebulan. Terkenal nanti dengan kunut nazilah. Nah, itu dengan kunut nazilah. Ini ada anjuran untuk kunut karena menimpa kaum muslimin.
mati. Ada anjuran. Cuma ada yang namu, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang tidak. Ini bagi-bagi je kelompok. Kelompok-kelompoknya. Di Indonesia aku kelompok banyak mek. Kelompok banyak mek. Sedang menyikapi Palestina saya adalah kelompok tak perlu jihad. Hijrah silah. Ini kelamat di Indonesia. Kalau waktu teka itu di Indonesia kan hijrah silah kan. Masuk orang lain ke negeri hijrah silah kan itu je. Tinggal kampung apa itu? Akan kecek beliau. Ya beliau aku kan dia nak mengalami kan. Dengan pertahanan. Kalau masuk orang lain ke negeri aku orang Tiongkok kan tinggal di kampung lain. Mantung kira-kira nak Mudah-mudahan kita di sana Petawarat masih bisa memakai. Labu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.